Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang pengajuan saksi meringankan atau saksi adecat oleh tersangka atau terdakwa. Era baru pengaturan tentang saksi, yaitu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU strip Romawi 8 2010, di mana di situ terkait dengan uji material pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Mahkamah Konstitusi tersebut membuat hukum baru, yaitu terkait dengan definisi saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan saksi tadi kita garis bawahi bahwa keterangan saksi itu tidak selalu dari yang dia dengar, yang dia lihat, dan dialami sendiri. Karena sebelumnya bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saksi itu harus dari keterangan yang ia dengar, ia lihat, dan alami sendiri. Namun di sini ada perluasan makna, yaitu saksi, bahwa saksi tidak selalu ya. Terus dari sini kita membuatkan pengertian bahwa saksi itu bisa setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Jadi inilah yang pengertian saksi, karena apabila ia harus mendengar, melihat, dan mengalami, ini tentunya tidak sejalan dengan untuk terdakwa apabila mengajukan saksi meringankan. Salah satunya adalah saksi alibi. Kalau orang ada saksi alibi, tentu dia tidak akan pernah mendengar, tidak akan pernah melihat, dan tidak akan mengalami terkait dengan tindak pidana. Atau mungkin saksi-saksi yang mengetahui adanya penyelesaian perkara di luar proses persidangan. Ini tentu juga dia tidak akan mengetahui bila suatu tindak pidana telah diselesaikan dengan mediasi atau mungkin perdamaian di luar jalur hukum. Saksi itu dapat diberikan dalam 3 tahap pemeriksaan. Yang pertama yaitu di penyidikan, yang kedua di penuntutan, dan yang terakhir adalah di tingkat persidangan. Hukum tersangka atau terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, yaitu sebagaimana di dalam pasal 65 KUHP, yaitu memberikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan atau ahli yang meringankan. Jadi di sini di pasal 65 KUHP itu memberikan dasar bahwa terdakwa atau tersangka dapat mengajukan saksi meringankan atau bahkan ahli yang juga bisa memberikan keterangan yang meringankan terdakwa. Penyidikan ini kita lihat dari pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHP. Jadi di situ ketika tersangka ini mengajukan saksi meringankan, maka penyidik harus memeriksa saksi adecat tersebut yang diajukan oleh tersangka dan harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam memeriksa, harus dulu ditanyakan kepada tersangka, saksi ini apa yang akan diterangkan oleh saksi adecat ini. Jadi jangan asal diperiksa tanpa kita tidak tahu maksud dari tersangka ini mengajukan saksi adecat tersebut. Penyidikan yaitu bahwa penyidik setelah memeriksa seluruh alat bukti, yaitu dari keterangan saksi yang memberatkan maupun bukti surat dan yang lain termasuk juga saksi adecat, menentukan apakah proses ini dilanjut atau dihentikan. Jadi di sini penyidik harus proporsional dalam menyikapi baik keterangan saksi adecat maupun dari saksi-saksi yang memberatkan. Penuntutan yaitu jaksa penuntut umum dalam mengajukan penuntutan dan tuntutan di persidangan harus mempertimbangkan seluruh alat bukti, termasuk keterangan saksi meringankan dari terdakwa atau adecat tadi ya. Proses persidangan
hakim wajib memeriksa dan mendengar keterangan saksi adecat yang diajukan terdakwa, baik saksi itu yang sudah ada dalam berkas atau di BAP di kepolisian atau di luar berkas perkara. Jadi pengajuan saksi adecat ini bisa diajukan pada saat penyidikan yang dituangkan dalam BAP dan ataupun saksi adecat tambahan yang diajukan di persidangan pada saat terdakwa diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Dalam pemeriksaan saksi, yang didengar keterangannya pertama kali adalah saksi korban, dan selanjutnya adalah saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau saksi yang memberatkan. Untuk keterangan saksi ini tidak harus saksi korban ya, namun sekarang perkembangannya ternyata mana yang dahulu diajukan oleh penuntut umum yang hadir di persidangan, karena terkadang ketika korban dipanggil pada hari sidang pertama tidak hadir dan ada saksi lain yang hadir, maka untuk aktivitas persidangan hakim akan memeriksa saksi yang hadir terlebih dahulu. Namun itu bahwa kesempatan yang pertama menghadirkan saksi adalah penuntut umum, dan yang terakhir adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa atau saksi meringankan. Terdakwa dikasih giliran terakhir. Dan sebagai tambahan bahwa jika ada ahli yang diajukan oleh penuntut umum ataupun oleh terdakwa, pemeriksaannya dilakukan setelah pemeriksaan saksi itu selesai. Sedikit catatan, yaitu yang perlu diketahui bahwa tidak semua saksi yang diajukan oleh penuntut umum akan memberatkan terdakwa. Ada juga sebaliknya, justru meringankan terdakwa. Dan ada juga saksi yang diajukan terdakwa justru keterangannya di persidangan malah memberatkan terdakwa. Oleh karena itu, sebelum menghadirkan saksi lebih baik benar-benar diperhitungkan bahwa keterangan saksi ini akan meringankan, bukan justru sebaliknya akan memberatkan untuk terdakwa. Penjelasan dari kami, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa silahkan like di video ini dan jangan lupa subscribe channel kami jika Anda ingin mendapatkan pemberitahuan adanya video penjelasan hukum yang terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.